Bapak Kadis Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Kadis Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita memperhatikan protap yang telah disepakati. Rekan-rekan mohon menyesuaikan. Saat ini saya berada di Gedung Sasando, kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Serangan COVID-19 Nusa Tenggara Timur akan memberikan pernyataan resmi terkait status. Baik, terima kasih. Selamat siang. Shalom. Salve. Salve. Assalamualaikum. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karohumas, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perhubungan, rekan-rekan media, singkatnya semua yang hadir yang saya banggakan. Berikut saya menyampaikan laporan berkaitan dengan data-data yang disampaikan secara terkoordinasi dengan teman-teman dari gugus tugas COVID-19 dari berbagai kabupaten dan kota Kupang, juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota Kupang. Kami laporkan hingga saat ini jumlah orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan sebanyak 1.073 orang. Kemudian kriteria orang dalam pemantauan sebanyak 1.045 orang. Yang sudah selesai masa pemantauan sebanyak 285 orang. Dan yang dirawat saat ini, yang masih dirawat saat ini sebanyak 5 orang. Terdiri dari yang dirawat di Rumah Sakit Yohanes 3 orang, Rumah Sakit ND 1 orang, dan Rumah Sakit Waika Bubak 1 orang. Sedangkan yang melakukan karantina mandiri sebanyak 765 orang. Kemudian kriteria pasien dalam pengawasan itu sebanyak 28 orang, dan yang dirawat di rumah sakit itu sebanyak 11 orang. Kemudian untuk pasien yang dirawat yang kami sampaikan tadi, dari 11 orang itu terdiri dari 1 orang di Rumah Sakit Yohanes, 1 orang di SK, 2 orang di SK Lirik, sementara di Siloam 1 orang, Rumah Sakit Soe 1 orang, Rumah Sakit Kalabahi 2 orang, Lewoleba 1 orang, Komodo 2 orang, dan Umbura Ramea 1 orang. Yang dipantau di rumah 8 orang. Kemudian terdiri dari Kabupaten Alor 6 orang, Kabupaten Sumba Tengah 1 orang, dan Sika 1 orang. Yang sudah sembuh itu 6 orang. Kemudian perlu kami laporkan bahwa sampai dengan kemarin itu sampel yang kita kirim baik ke laboratorium Puslitbangkes maupun ke laboratorium Ekman itu sebanyak 43 sampel. Hasil laboratorium yang telah diberikan konfirmasi atau feedback ke kita ada 26 sampel. Sementara yang belum ada hasilnya ada 17 yang belum terkonfirmasi dari baik dari lembaga Ekman maupun dari Puslitbangkes, dan juga yang sudah terkonfirmasi dari BBTKL Surabaya, khusus
2 pasien atau 2 yang dirujuk dari Rumah Sakit Sika, Rumah Sakit TC Healers, Maumere, itu dua-dua hasilnya negatif. Kemudian di kesempatan ini ingin kami sampaikan, sebagai juru bicara Bapak Gubernur, kami menyampaikan ada 1 pasien yang sudah terkonfirmasi positif. Pasien nomor 1 terkonfirmasi positif itu kronologisnya datang ke Rumah Sakit Yohanes dengan inisiatif sendiri memeriksakan kesehatannya dan dilakukan pemeriksaan, diambil swab pada tanggal 27 Maret. Dan tanggal 9 April 2020 baru kita mendapatkan feedback dari laboratorium yang memeriksakan hasil swab tersebut, pasien nomor 1 tersebut, dan hasilnya terkonfirmasi positif. Saat ini kami laporkan bahwa pasien tersebut sedang dirawat di Rumah Sakit Profesor W.C. Yohanes, dan sesuai dengan tata laksana penanganan pasien COVID, maka kita segera melakukan tracing untuk pasien tersebut, di mana yang bersangkutan bersosialisasi dan melakukan kontak-kontak dengan para pihak, dan ini semua sementara dilakukan tracing oleh para petugas. Kami laporkan bahwa kemarin langsung dilakukan pengambilan swab yang kedua dan segera dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Teman-teman sekalian, perlu kami sampaikan, bila dilihat dari saat pengambilan swab dan hasil yang di-feedbackkan oleh pihak laboratorium, itu cukup memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, dalam koordinasi kita beberapa minggu yang lalu dengan Kementerian Kesehatan, agar supaya Rumah Sakit Umum Daerah Profesor W.C. Yohanes diberikan penguatan dan diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan swab PCR di Rumah Sakit Yohanes. Saat ini laboratorium sedang dalam proses penyelesaian bangunan, dan dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Direktorat Jenderal P2P, peralatan PCR yang ada itu bisa digunakan untuk PCR, pemeriksaan PCR untuk pasien COVID-19, namun perlu dilakukan modifikasi peralatan, dan kita sudah koordinasi dengan pihak Kementerian Kesehatan agar secepatnya di-upgrade peralatan yang ada, dan juga dilakukan visitasi agar supaya adanya percepatan ya laboratorium yang ada tersebut. Koordinasi kita juga lakukan, termasuk juga Rumah Sakit Yohanes sudah dialokasikan penyediaan reagen untuk pemeriksaan PCR tersebut. Sementara ini dalam proses, dan mudah-mudahan secepatnya kita bisa peroleh dukungan itu. Untuk update informasi akan kami sampaikan di kesempatan berikut.